Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Video ini dikhususkan untuk pemula. Di video ini kita akan bahas bagaimana mempersiapkan STB ini agar siap untuk digunakan untuk televisi yang kita pakai. STB ini bisa digunakan untuk televisi LED ataupun televisi tabung. Apapun itu jenis STB yang kita gunakan bisa dipakai untuk televisi LED dan televisi tabung. Itu yang harus diingat. Nah, untuk mempersiapkannya atau sebelum kita memasangkan STB ini, pastikan antena sudah terpasang dengan baik. Antenanya adalah antena yang biasa saja, yaitu antena UHF yang biasa kita pakai untuk siaran televisi analog, tidak berbeda antenanya. Jika antenanya sudah terpasang, maka selanjutnya kita tuh mempersiapkan STB ini untuk memasangkannya ke televisi yang kita gunakan. Pertama, kita akan memasangkan STB ini ke televisi tabung. Teman-teman bisa lihat pada sisi bagian belakang STB. Di situ terdapat port, seperti port yang saya tunjuk ini, ada warna kuning, ada warna putih, dan merah. Ini merupakan port RCA namanya yang digunakan untuk televisi tabung. Dalam paket penjualan itu sudah disertakan kabelnya, kabel yang berwarna-warna juga, warnanya sesuai, yaitu warna kuning, merah, dan putih. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan warna yang ada pada portnya. Untuk kuning itu adalah untuk video, kemudian yang merah dan putih ini adalah untuk audio. Ini kita masukkan ya, yang kuning ke kuning, kemudian putih ke putih, dan selanjutnya merah ketemu merah. Nah, seperti itu. Jika sudah terpasang seperti ini, maka langkah selanjutnya ujung yang satu lagi pada kabel RCA-nya, ini kita pasangkan ke bagian belakang ataupun bagian samping televisi yang kita pakai. Dan langkah selanjutnya jika itu sudah terpasang, silakan nanti pilih input pada televisi. Nah, untuk input saya pegang remote ya seperti ini. Ini kebetulan TV-nya adalah LG, untuk remote televisi LG ya. Nanti tekan input. Pada input ini nanti akan terdapat beberapa pilihan. Setelah kita tekan, maka kita pilih saja salah satu dari AV-nya. Di situ tertera ada AV1, ada AV2. Jika kita memasukkan kabel RCA ini ke AV1, maka yang kita pilih adalah AV1 pada televisi. Jika kita masukkan ke AV2 pada televisi, maka inputnya kita pilih adalah AV2. Ya, jika itu sudah, maka ini sudah siap untuk digunakan, tinggal kita scan saja untuk siarannya. Itu untuk televisi tabung ya. Kemudian jika kita menggunakan televisinya itu adalah televisi LED yang sudah ada port HDMI-nya, maka yang kita pakai itu adalah port HDMI. Nah, bentuk port HDMI-nya adalah seperti yang saya tunjuk ini. Ada tulisannya HDTV. Jadi ini yang kita pilih. Bentuk portnya teman-teman bisa lihat ya, bentuknya adalah seperti itu. Nah, untuk kabelnya biasanya ini dijual secara terpisah dan ada juga yang sudah ada dalam paket penjualannya. Jadi kita harus menambahkan sedikit biaya tambahan saja. Mungkin sekitar 10 sampai dengan 20.000 saja ya. Nah, kemudian selanjutnya kabel HDMI ini kita masukkan ke port HDMI yang sudah tersedia. Kemudian untuk port HDMI yang satunya lagi kita masukkan ke port HDMI pada televisi. Jika kita menggunakan port HDMI 1, maka yang kita pilih adalah HDMI 1. Jika kita menggunakan HDMI 2, pada input yang kita pilih adalah HDMI 2. Begitu juga apabila kita memilih HDMI 3. Sesuaikan dengan port HDMI yang kita gunakan pada televisi kita. Dengan demikian ini sudah terpasang. Maka selanjutnya STB-nya kita nyalakan, namun sebelum kita nyalakan pastikan antena sudah terpasang. Ada dua nih ya. Ada antena in pada receiver ini ya, pada STB ini ada antena in, kemudian ada loop out. Yang kita pilih itu adalah antena in. Kelihatan nggak sih? Nah, itu ya. Yang paling pinggir sebelah kiri. Itu yang kita pilih. Tinggal kita colokkan saja seperti ini. Oke, kita colokkan. Nah, itu sudah. Kemudian selanjutnya kita nyalakan STB-nya. Nah, ini tampilan pada saat dia booting ya. Setiap STB pastinya untuk bootingnya itu berbeda-beda tampilan. Kebetulan untuk receiver ini atau STB ini adalah seperti ini. Nah, jadi begitu sudah kita nyalakan, maka akan muncul tampilan seperti yang terlihat. Ada pilihan bahasa OSD, kemudian ada negaranya juga, dan seterusnya. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memasukkan kode pos terlebih dahulu. Nah, ini ada kode pos yang harus kita masukkan ya. Kita masukkan kode pos sesuai dengan lokasi kita masing-masing, jangan lupa. Nah, yang ini kita masukkan sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Kemudian untuk daya antena, dikarenakan antena yang saya gunakan ini tidak mendukung daya antena di-on-kan, maka ini kita off-kan saja. Untuk amannya,
pada saat pertama kali mencoba ini di-off-kan saja, karena ada beberapa antena yang tidak mendukung, sehingga tuh pada saat kita melakukan scanning, siaran atau salurannya atau channelnya tidak dapat satupun. Jadi ini kita matikan dulu ya. Nah, ini sudah dimatikan. Kemudian selanjutnya cari siaran. Nah, untuk cari siaran ini pastikan pilihan mode pencarian yang ini, itu adalah DVB T2. Jangan pilih DVB C. Jadi yang kita pilih itu adalah DVB T2. Jenis pencarian adalah semua. Semuanya ini artinya untuk siaran FTA juga dipilih, kemudian untuk radio juga dipilih. Jadi semuanya yang kita pilih ya. Kemudian selanjutnya kita scan, pilih cari siaran. Nah, ini sedang dilakukan proses scanning. Proses scanning ini pastikan untuk arah antena sudah benar, kemudian posisi antena sudah tepat agar bisa melock semua siaran yang akan kita cari. Nah, baik, ini proses scanningnya sudah selesai. Dapat kita lihat untuk channel-channel yang bisa di-lock. Ya, ini ada beberapa channel yang sudah berhasil di-lock ya, di lokasi saya. Tentunya untuk setiap lokasi, jumlah channel yang dapat di-lock itu akan berbeda-beda juga. Jadi sangat mudah sekali ya bagaimana caranya untuk memasang STB televisi digital. Semuanya pasti bisa, tidak perlu misalnya harus mencari tenaga expert atau yang ahli. Karena ini sangat mudah sekali, karena memang sudah didesain seperti ini, mudah dalam penggunaannya. Baik, demikianlah video ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.